Makasih ajengan, sudah ada teksnya ini. Ini saya senang sekali, pengajiannya agak teknis begini tapi masih ada yang ikut ya. Ini kalau tidak punya basic nahwu sarraf agak repot juga untuk memahami, karena di dalam ilmu usul fikih itu mempersyaratkan orang harus mengerti mengenai gramatika bahasa Arab. Apa jamak taksir, jamak mudzakkar salim itu kan ada di dalam teks ini. Dengan demikian mestinya orang tidak mudah untuk mengeluarkan fatwa ini dan itu kalau tidak memiliki pengetahuan yang memadai. Pertama, gramatika bahasa Arab sebagai modal untuk masuk ke dalam diskursus usul fikih. Jadi bukan ketemu orang musyrik di Bali langsung dibunuh. Makanya keputusan Nahdlatul Ulama Munas NU 2018 itu menarik, bahwa orang-orang non-muslim di Indonesia tidak dikategorikan sebagai kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man, apalagi kafir harbi. Ini kategori menyangkut alaqah bainal muslim wa ghairil muslim, hubungan orang Islam dengan orang selain Islam. Karena tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai kafir zimmi, untuk disebut sebagai kafir mu'ahad. Kita ini bareng-bareng mendirikan negara ini kan, bareng-bareng. Makanya di dalam merumuskan dasar negara, kita ini bareng-bareng, tidak ada warga negara kelas 2. Makanya kategori-kategori kafir yang terkait dengan al-alaqah bainal muslim wa ghairil muslim tidak tepat untuk diterapkan kepada non-muslim di Indonesia. Itu namanya ijtihad dari aspek tahqiqul manat. Bukan mencoret kata kafir di dalam Quran, di dalam kitab-kitab fikih, tapi kata kafir yang terkait dengan hubungannya orang Islam dengan orang non-muslim tidak bisa diterapkan di dalam konteks non-muslim di Indonesia. Jadi kiai-kiai yang ikut di dalam Munas NU 2018 tidak bicara dari aspek takhrijul manat, tapi bicara dari aspek tahqiqul manat. Itu panjang pembahasannya. Bukan mencoret seluruh kata kafir, itu kan keliru memahami keputusan Munas Nahdlatul Ulama itu. Tapi tidak menerapkan beberapa kategori kafir menyangkut hubungannya dengan orang Islam. Misalnya, apakah non-muslim di Indonesia kafir mu'ahad? Enggak. Karena kita tidak pernah mengadakan kontrak genjatan senjata untuk tidak saling menyerang dengan orang-orang non-muslim misalnya di Indonesia. Justru kita ini sama-sama berperang melawan kaum penjajah. Itu bedanya. Karena itu orang non-muslim di Indonesia bukan kafir mu'ahad.